Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali di channel Halil SPDI. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan satu cerita yang dikutip dari hikayat di dalam kitab Syarhul Majalis Saniyah. Al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala anhu bercerita, ada seorang lelaki yang tadinya telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni neraka. Tapi karena satu amalan yang mulia, akhirnya laki-laki itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadi penghuni surga. Ikuti ceritanya sampai tuntas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kala ada seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah. Di dalam wukuf dia mengambil 7 butir batu. Kemudian ketika batu dipegang, dia berkata kepada batu, "Ayyuhal ahjar, ashhidu li anni aqulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah." Wahai batu, saksikan olehmu padaku bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tak lama kemudian laki itu tidur, dan di dalam tidurnya dia bermimpi bahwa hari kiamat telah tiba. Seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dihisab amal perbuatannya dan ditentukan apakah dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Termasuk lelaki tadi. Setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal perbuatannya, akhirnya dia ditetapkan untuk menjadi penghuni neraka. Datanglah malaikat siksa, malaikatul azab, untuk menggiring lelaki itu untuk dijebloskan ke dalam neraka. Tapi hal besar terjadi ketika sampai di depan pintu neraka pertama. Tiba-tiba fa'alqash syajaratu, ada batu besar jatuh menutup pintu neraka yang pertama, sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi malaikat untuk melemparkan dan memasukkan laki itu ke dalam neraka. Fajtama'ul malaikatul azab, kemudian para malaikat, ribuan malaikat tadi berusaha untuk menyingkirkan batu dari pintu neraka yang pertama. Fala yutiqunahu, tapi mereka tidak mampu menyingkirkan batu tersebut. Tsumma siqa ila babin nar tsani, kemudian digiring lelaki tadi ke pintu neraka yang kedua. Ternyata di pintu neraka yang kedua sama. Ada batu besar yang menutupi pintu neraka kedua, sehingga malaikat tidak sanggup untuk menggeser batu pada pintu yang kedua. Selanjutnya digiring ke pintu neraka yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ternyata ketujuh pintu neraka itu tertutup oleh 7 batu tadi, sehingga para malaikat menyerah.
dan membawa laki-laki tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, "Ya Rabb, Anta ta'lamu fi umuri 'abdika." Ya Allah, Engkau yang lebih tahu urusan hamba-Mu ya Allah. Kami telah berusaha untuk mematuhi perintah-Mu, membawa lelaki ini untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Tapi ternyata ketujuh pintu neraka itu tertutup oleh batu. Dan kami tidak mampu untuk mengangkat batu dan menggeser batu tersebut. Kata Allah, "Wahai para malaikat, jangan risau. Saya telah menyaksikan bahwa lelaki ini ketika di padang Arafah, dia dengan batu yang menutup pintu neraka tadi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selainku dan Muhammad sebagai utusanku. Nah, dengan keutamaan ini maka saya bebaskan laki ini dari neraka. Dan sekarang bawalah laki-laki ini ke surga." Kemudian malaikat membawa laki-laki tersebut ke pintu surga. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pintu surga justru tertutup rapat dan terkunci. Sehingga malaikat pun tidak bisa memasukkan laki itu ke pintu surga. Kemudian kembali malaikat menghadap Allah, "Ya Allah, ini apa lagi? Engkau perintahkan kami memasukkan laki-laki ini ke surga, tetapi ternyata pintu surga terkunci." Maka kemudian Allah memberikan pintu surga, memberikan kunci pintu surga, lafaz la ilaha illallah. Sehingga lafaz la ilaha illallah itu menjadi kunci untuk membuka pintu surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi kita dapat mengambil sebuah iktibar yang besar, bahwasanya segala apa yang ada di alam dunia ini, segala makhluk Allah yang ada di alam dunia ini nanti akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan kita. Tanah yang pernah kita pijak, batu yang pernah kita pegang, pepohonan yang pernah kita pegang, semua akan menjadi saksi dan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari cerita ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.